Lautan luas penuh tantangan, prajurit Jalasena tetap berani menjaga tanah air dengan kekuatan penuh semangat tak kenal henti. Halo netizen, apa kabar? Weekly News Koarmada 2 edisi Minggu ketiga bulan Januari kembali hadir menyapa Anda. Kami akan menghadirkan sejumlah rangkaian informasi menarik dan terupdate seputar Koarmada 2 bersama saya Rahma. Inilah Weekly News Koarmada 2 selengkapnya. Koarmada 2 hadiri paparan persiapan Satgas 5th Multilateral Naval Exercise Komodo 2025 kepada Kasal. Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Ariantyo Condro Wibowo menghadiri paparan persiapan Satgas 5th Multilateral Naval Exercise Komodo tahun 2025 yang disampaikan oleh Komandan Gugus Tempur Laut Koarmada 2 Laksamana Pertama TNI Amrin Rosihan Hendrotomo selaku Komandan Satgas kepada Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali di Auditorium Denma Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Pada kesempatan tersebut, Laksma TNI Amrin Rosihan Hendrotomo memaparkan berbagai persiapan yang telah dilakukan untuk menyukseskan 5 tahun MNEC 2025 yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 15 sampai dengan 22 Februari 2025 mendatang di Bali. Dengan mengusung tema Maritime Partnership for Peace and Stability, MNEC 2025 akan melibatkan 3 wilayah, yakni Kabupaten Badung, Kota Denpasar, dan Kabupaten Karangasem. Penuh semangat, Koal Koarmada 2 ikuti olahraga bersama dalam rangka HUT ke-62 Koal tahun 2025. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Korps Wanita Angkatan Laut ke-62 tahun 2025, Koal Koarmada 2 dengan penuh semangat ikut serta dalam acara olahraga bersama yang dipusatkan di Lapangan Laut Banda Akademi Angkatan Laut. Selain diikuti oleh seluruh prajurit Kowal di wilayah Surabaya, acara olahraga bersama ini turut dihadiri oleh Pangko Armada 2 Laksamana Muda TNI Ariantyo Condro Wibowo yang diwakilkan Kas Koarmada 2 Laksamana Pertama TNI Iswarto, serta para pimpinan Kotama TNI Angkatan Laut wilayah Surabaya dan juga Jalasenastri. Peran strategis KRI SIM 367 dan KRI Diponegoro 365 dalam Satgas MTF Unifil. KRI Sultan Iskandar Muda 367 yang tergabung dalam Satgas Maritime Task Force TNI Konga 28P Unifil disambut hangat oleh Wakil Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Kairo Muhammad Zaim A. Nasution saat tiba di Port Said, Mesir. Selain diskusi dan tur kapal, kedatangan KRI SIM 367 juga diisi dengan pengisian ulang logistik, pemeriksaan teknis kapal, serta napak tilas sejarah untuk menambah wawasan budaya dunia. Pangko Armada 2 Laksda TNI Ariantyo Condro Wibowo berpesan kepada seluruh prajurit untuk selalu menjaga profesionalisme dalam menjalankan misi perdamaian dunia. Misi ini diharapkan dapat memperkuat kontribusi Indonesia dalam menjaga stabilitas maritim global. Sementara itu, KRI Diponegoro 365 yang tergabung dalam Satgas MTF TNI Konga 28U Unifil menerima kunjungan kehormatan dari Unifil Force Commander Eliteze Aroldo Lazarus Sainz di Beirut, Lebanon menjelang akhir masa tugasnya. Dalam kunjungan tersebut, Unifil Force Commander menyampaikan apresiasi atas dedikasi tinggi prajurit KRI Diponegoro 365 selama menjalankan misi. Selain menjadi momen evaluasi, kegiatan ini juga mempersiapkan transisi tugas kepada KRI Sultan Iskandar Muda 367 yang akan menggantikan peran sebagai penjaga perdamaian di wilayah tersebut. Kedua momen penting ini mencerminkan profesionalisme TNI Angkatan Laut yang konsisten menjaga reputasi Indonesia di kancah internasional. Mengenang heroisme Hari Dharma Samudra 2025, Pangko Armada 2 hadiri tabur bunga di KRI Surabaya 591. Puncak peringatan Hari Dharma Samudra tahun 2025 berlangsung hikmat di atas KRI Surabaya 591 yang berlayar di Selat Madura.
Upacara tabur bunga ini dipimpin langsung oleh Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksdia TNI Dr. Denny Hendrata SEMM dan turut dihadiri Pangko Armada II Laksda TNI Ariantyo Condrowibowo beserta para pejabat utama Koarmada II, Komandan Satuan dan Kepala Dinas Koarmada II untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang mempertahankan kedaulatan Indonesia, terutama mereka yang gugur dalam pertempuran Laut Arafuru pada 15 Januari 1962. Dalam amanatnya, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM Opsla menegaskan pentingnya mengenang perjuangan para pahlawan sebagai landasan untuk menjaga kedaulatan laut Indonesia. Bersinergi dengan Bea Cukai, Lanal Gorontalo Koarmada II sukses gagalkan peredaran rokok ilegal tanpa cukai. Pangkalan TNI Angkatan Laut Gorontalo jajaran Koarmada II bersinergi dengan Bea Cukai Gorontalo sukses menggagalkan peredaran rokok ilegal tanpa cukai di wilayah Provinsi Gorontalo. Operasi gabungan ini menunjukkan komitmen bersama dalam upaya memberantas peredaran barang ilegal untuk menekan peredaran rokok tanpa pita cukai yang merugikan negara. Komandan Lanal Gorontalo Letkol Laut Pelaut Martano Valianto menyatakan bahwa kerjasama antara Lanal Gorontalo dan Bea Cukai akan terus ditingkatkan dalam mencegah peredaran barang ilegal di wilayah Gorontalo. Selain itu juga disampaikan bahwa kegiatan positif ini tidak lepas dari implementasi langsung perintah Pangko Armada II Laksamana Muda TNI Ariantyo Condrowibowo yang menekankan pentingnya pengamanan dan penertiban barang ilegal. Meriah dan penuh kebersamaan, Koal wilayah Surabaya gelar tasyakuran peringati hari ulang tahun ke-62. Korps Wanita Angkatan Laut wilayah Surabaya menggelar acara tasyakuran meriah dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-62 di Gedung Panti Cahaya Armada Koarmada II. Pangko Armada II Laksda TNI Ariantyo Condrowibowo bersama Ketua Daerah Jalasenastri Armada II Nyonya Dian Ariantyo Condrowibowo hadir menyemarakan acara dengan tema Koal kreatif dan inovatif guna menumbuhkan semangat juang serta profesionalisme prajurit Korps Wanita Angkatan Laut. Kegiatan ini diawali dengan video conference dengan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali bersama Ketua Umum Jalasenastri Ibu Vera Muhammad Ali yang memberikan apresiasi kepada Koal atas kontribusi mereka di berbagai wilayah termasuk dalam misi PBB di Libanon dan Kongo. Semaraknya acara diwarnai dengan berbagai kegiatan seperti pemotongan tumpeng, pemberian penghargaan kepada Koal yang berprestasi, serta penampilan seni budaya dan line dance yang menunjukkan kebersamaan dan profesionalisme prajurit Koal. Dalam pesan penutupnya, Pangko Armada II menegaskan agar prajurit Koal terus berkomitmen dan mengabdikan diri dengan tulus, menjadikan setiap tugas sebagai wujud pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara. Acara ini juga menjadi ajang penghargaan bagi prajurit berprestasi yang sukses mengharumkan nama Korps Wanita Angkatan Laut. Pangko Armada II terima kunjungan Dirut Petrokimia Gresik di Koarmada II dilanjutkan paparan Satgas Multilateral Naval Exercise Komodo 2025. Pangko Armada II Laksda TNI Ariantyo Condrowibowo menerima kunjungan kehormatan dari Direktur Utama PT Petrokimia Gresik Dwi Satrio Anurogo di Gedung VIP Nala Koarmada II Surabaya. Pertemuan tersebut menjadi momen penting untuk memperkuat sinergi antara TNI Angkatan Laut, khususnya Koarmada II dengan sektor industri strategis. Kunjungan ini membahas peluang kolaborasi dalam mendukung misi TNI Angkatan Laut sekaligus berkontribusi pada kepentingan nasional. Pangko Armada II menekankan pentingnya kemitraan lintas sektor untuk mendukung stabilitas ekonomi dan pertahanan negara. Di hari yang sama, Pangko Armada II didampingi Ketua Daerah Jalasenastri Armada II Nyonya Dian Ariantyo Condrowibowo juga menerima paparan dari Satgas Multilateral Naval Exercise Komodo 2025
yang dipimpin oleh Dangus Purla Koarmada II Laksma TNI Amrin Rosihan Hendrotomo. Paparan ini menjadi tindak lanjut atas evaluasi Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali terkait persiapan acara latihan Angkatan Laut multilateral terbesar di Asia Pasifik. Pangko Armada II menegaskan agar setiap personel Satgas menjalankan tugas secara akurat dan sesuai arahan. Dengan kolaborasi dari berbagai negara, MNEC 2025 akan menjadi momen strategis untuk menunjukkan profesionalisme TNI Angkatan Laut di kancah internasional dan mencerminkan komitmen Koarmada II dalam memastikan kesuksesan acara bergengsi ini. Sampaikan pesan pimpinan kepada prajurit, Koarmada II gelar upacara 17-an. Panglima Koarmada II Laksda TNI Ariantyo Condro Wibowo yang diwakilkan oleh Ir Koarmada II Laksma TNI Eriawan memimpin upacara bendera 17-an yang dilaksanakan di Dermaga Madura Koarmada II Ujung Surabaya. Upacara tersebut diikuti dengan khidmat oleh prajurit dan PNS Koarmada II. Dalam amanat Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto yang dibacakan oleh Ir Koarmada II, disampaikan bahwa TNI tidak hanya berperan dalam menjaga kedaulatan negara, tetapi juga dalam melayani dan melindungi rakyat Indonesia. Oleh karena itu, program pemerintah seperti ketahanan pangan dan makan bergizi gratis harus menjadi bagian dari tanggung jawab TNI. Koarmada II hadir dalam penyematan Brevet Kehormatan Penerbangan. Pangko Armada II Laksda TNI Ariantyo Condro Wibowo yang diwakilkan oleh Kasko Armada II Laksma TNI Iswarto menghadiri upacara penyematan Brevet Kehormatan Penerbangan TNI Angkatan Laut kepada 3 perwira tinggi berpangkat Laksamana Muda TNI. Acara penyematan berlangsung di Base Ops Lanudal Juanda dipimpin oleh Danpus Penerbal Laksda TNI Sisyani Jafar. Brevet Kehormatan Penerbangan TNI Angkatan Laut kali ini diberikan kepada Koorsahli Kasal Laksda TNI Budi Raharjo, Gubernur Akademi Angkatan Laut Laksda TNI Dato Rusman, dan Komandan Puspomal Laksda TNI Samista. Penyematan ini merupakan bentuk penghormatan atas dukungan dan dedikasi yang telah mereka berikan untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi lintas satuan di lingkungan TNI Angkatan Laut. Pangko Armada II tatap muka bersama keluarga besar Lanal Kota Baru dan Lanal Banjarmasin. Panglima Komando Armada II Laksda TNI Ariantyo Condro Wibowo bersama Ketua Daerah Jalasnastri Armada II Nyonya Dian Ariantyo Condro Wibowo melaksanakan kunjungan kerja ke Lanal Kota Baru dan Lanal Banjarmasin pada 18 dan 19 Januari 2025. Dalam kunjungannya, Pangko Armada II mempererat hubungan dengan keluarga besar Koarmada II melalui tatap muka penuh kehangatan. Beliau menyampaikan apresiasi atas dedikasi prajurit dan keluarga, serta memberikan motivasi untuk terus meningkatkan profesionalisme, menjaga disiplin, dan menjunjung integritas dalam setiap penugasan. Kegiatan ini menjadi momen penting dalam memperkuat sinergi, disiplin, dan harmoni di jajaran Koarmada II. Pada kunjungan tersebut, Pangko Armada II menekankan pentingnya menjauhi pelanggaran hukum seperti penyalahgunaan narkoba, judi daring, dan gaya hidup mewah yang memberatkan keluarga. Beliau juga meningkatkan pentingnya menghayati moto Koarmada II, kerja keras, kerja cerdas, kerja tepat, kerja tuntas, dan kerja ikhlas sebagai pedoman dalam menjalankan tugas menjaga kedaulatan maritim Indonesia. Kunjungan ini mencerminkan perhatian dan dedikasi Pangko Armada II terhadap kesejahteraan, kedisiplinan, serta kekompakan keluarga besar Koarmada II di seluruh jajarannya. Netizen, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Jangan lewatkan update menarik dan berita terkini tentang Koarmada II hanya di akun media sosial resmi kami. Gorawira, Madya Jala, Jalas Veva, Jaya Mahe.